Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Halo Anda, apa kabar? Baik sekali, Nadila sehat? Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan hadirkan ada informasi mengenai jemaah haji yang katanya sebelumnya dinyatakan positif COVID-19, tapi ternyata negatif COVID-19. Kita dalami di segmen selanjutnya, tapi informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pemirsa, ini seorang remaja pengendara motor yang nekat melakukan freestyle di jalan dan ditangkap petugas kepolisian Polrestabes Makassar berikut ini. Penuh rasa bangga dan merasa hebat, seorang remaja melakukan freestyle di jalan yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Aksi ini pemirsa sengaja direkam dan diunggah ke media sosial. Tidak tunggu waktu lama, malam harinya polisi bergerak menyusuri titik lokasi yang ditenggarai menjadi tempat para remaja tersebut berkumpul. Hasilnya sejumlah remaja yang masih berusia di bawah 17 tahun tertangkap. ABG ini selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diproses. Kendaraan mereka akan ditilang dan orang tuanya pun akan dipanggil ke kantor polisi. Pemirsa, satu mobil bak terbuka yang membawa rombongan takziah terguling hingga sejumlah penumpang terjun ke sungai di wilayah Sampang, Jawa Timur. Terlihat dalam video amatir, sesaat setelah kejadian, warga berdatangan untuk menolong penumpang. Terdapat seorang wanita dalam kondisi kritis yang langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Menurut polisi, kecelakaan terjadi karena ban mobil bak yang dikemudikan supir Holil slip hingga mobil tak bisa dikendalikan dalam posisi jalan menanjak. Mobil pun mundur dan terguling. Penumpang wanita ini akhirnya meninggal dunia dan 2 penumpang lainnya harus menjalani rawat medis intensif. Jalan akses Tambelangan Banyuates, Jalan Desa Sober. Pemirsa, 3 orang pemuda nekat menyerang 2 warga yang sedang bersantai duduk di pinggir jalan Kampung Subur di Jakarta Timur dengan menggunakan senjata tajam. Penyerangan dipicu oleh salah satu pelaku yang cemburu sang kekasih jalan bersama korban. Aksi penyerangan oleh 3 orang pemuda terhadap 2 warga yang sedang duduk bersantai di pinggir jalan Kampung Sumur, Durensawit, Jakarta Timur, terekam kamera pengawas CCTV. Penyerangan terjadi pada Minggu dini hari. Pelaku kemudian menargetkan penyerangan ke salah satu warga dengan menggunakan senjata tajam hingga sang korban mengalami luka di bagian tangan dan dada. Penyerangan ini diduga dipicu cemburu buta salah satu pelaku tidak terima kekasihnya jalan bersama korban. Kasus ini informasi yang kami dapat adalah berangkat dari permasalahan wanita. Berarti antara korban dan pelaku kenal ya? Antara korban dan pelaku dari informasi yang kami tanyakan tadi mereka saling mengenal ternyata. 2 orang pelaku penyerangan berhasil ditangkap warga usai melakukan penyerangan dan dibawa ke Polsek Durensawit beserta barang bukti senjata tajam. Sementara korban yang terluka dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kota Palembang, Sumatera Selatan nekat membongkar 5 kotak amal di sebuah masjid. Ya, dan aksinya pun terekam kamera CCTV. Aksi pencurian kotak amal terjadi di Masjid Jami Nurul Hidayah di kawasan Sekip Bendung, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku masuk ke dalam masjid melalui salah satu pintu yang tidak terkunci. Setelah berada di dalam masjid, pelaku tanpa merasa dosa dengan santainya membongkar 5 kotak amal untuk menguras isinya kemudian kabur.
Salah satu pengurus masjid mengungkapkan pencurian uang di dalam kotak amal terjadi sekitar pukul 1 dini hari dan baru diketahui ketika akan melaksanakan sholat subuh. Lalu jam 1 malam kejadiannya. Dan kami mengetahui itu setelah subuh. Nah, begitu mau sholat subuh, kita melihat celengan udah pada kebongkar. Jadi kami berupaya untuk mengetahui itu dengan melihat CCTV. Karena CCTV pelakunya rupanya orang sini juga, orang dekat sini juga. Dari 5 kotak amal masjid yang dibongkar, diperkirakan uang yang dibawa kabur pelaku sekitar 1 juta rupiah. Setelah pengurus masjid memeriksa rekaman CCTV, diketahui pelaku merupakan salah satu warga di sekitar masjid. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, akibat tidak ada akses jalan menuju tempat pemakaman umum, warga di Seram bagian barat Maluku terpaksa mendandu peti jenazah susuri pesisir pantai. Warga berharap pemerintah membangun jalur darat yang memadai. Beginilah kondisi saat sejumlah warga di Dusun Wailisa, Desa Loki, Kecamatan Muamual, Seram bagian barat Maluku membawa jenazah Paulina Watremni menuju ke pemakaman. Meski jarak pemukiman warga ke tempat pemakaman umum setempat hanya sekitar 1 km, namun hari itu warga harus terabas air pasang laut di pesisir pantai. Warga harus ekstra hati-hati saat lintasi air pasang setinggi 40 hingga 50 cm dengan memikul peti jenazah. Menurut warga, kondisi seperti ini sudah berlangsung lama. Kondisi jalan ini sudah bertahun-tahun. Kondisi jalan ini sudah bertahun-tahun. Dan bukan saja baru 1 tahun, 2 tahun, sudah bertahun-tahun. Dan hari kemarin itu, Jumat kemarin itu, pemakaman kemarin itu bukan saja kali yang pertama, tapi sudah berulang-ulang kali. Berulang kali kotong hal yang sama yang kotong lalui. Bahkan ada yang lebih parah dari kemarin, karena pernah air sampai di dada. Dan itu sangat membahayakan. Banyak orang yang harus jatuh di dalam air masin. Sebelumnya, warga setempat sudah membangun jalur darat secara swadaya menuju ke tempat pemakaman umum. Namun kini tak bisa dilewati lantaran sudah ditumbuhi rumput yang tinggi. Warga berharap kepada pemerintah pusat serta pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun jalur darat yang memadai. Dari Seram bagian barat Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ribuan warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini menggelar istighosah dan doa bersama di Jalan Pantura, Demak, Semarang. Aksi diawali dengan long march menyusuri banjir rob yang menggenangi Jalan Raya Pantura kilometer 3 Semarang Sayung, Demak. Aksi tersebut digelar sebagai harapan dan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar serius menangani banjirop dan juga abrasi pemirsa di wilayah Kabupaten Demak. Banjirop di wilayah Kabupaten Demak saat ini merendam belasan desa di Kecamatan Sayung, Karang Tengah, dan Bonang. Dari Semarang ke Demak, walaupun istighosah telah dimulai. Pemirsa, Afgansyah Reza benar-benar entertainer sejati pemirsa saat menunaikan ibadah haji. Afgan menggelar konser dadakan di dalam bus demi menghibur para jamaah haji. Kami akan hadirkan kabarnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Nadila dan juga pemirsa ini, kalau kita lihat Afgan Syahreza benar-benar seorang entertainer sejati. Betul sekali Anda, karena saat menunaikan ibadah haji, Afgan Syahreza ini menggelar konser dadakan pemirsa di dalam bus demi menghibur para jamaah haji. Tahun ini, pria bernama lengkap Afgan Syahreza menunaikan ibadah haji. Perjalanannya ke Tanah Suci menjadi sorotan, bukan hanya karena ia berangkat seorang diri, tetapi juga karena Afgan menggelar konser dadakan di Tanah Suci. Tanpa audio sistem yang mumpuni, Afgan akhirnya bernyanyi. Bukan konser di atas panggung, namun di dalam bus travel. Keberadaan Afgan dalam bus tidak disia-siakan oleh rombongan jamaah haji. Afgan spontan diminta bernyanyi meski dengan audio sistem seadanya. Momen Afgan menyanyi dalam bus diunggah oleh salah satu jemaah dalam akun Instagramnya @burhanali03. Mengenakan busana muslim, Afgan membawakan lagu Padamu Ku Bersujud dengan penuh penghayatan. Suaranya yang syahdu membuat suasana di dalam bus terasa sejuk dan menenangkan. Senyum Afgan pun tak lepas dari bibir pria berlesung pipit ini. Saya berangkat ke sini sendirian, gak kenal siapa-siapa, tapi pulang-pulang bawa keluarga baru. Ya, terima kasih ya, ada banyak kasih saya pertolongan. Saya ngerasa itu pertolongan Allah, tapi diberinya melalui ibu-ibu dan bapak-bapak. Amin. Amin ya Allah. Keputusan Afgan untuk menjalankan ibadah haji seorang diri membuat banyak netizen kagum. Aksinya menghibur jemaah lain selama di perjalanan membuat decak kagum warganet. Afgan memang patut diacungi jempol. Selama di Tanah Suci, selain melaksanakan rukun ibadah haji, Afgan juga beribadah, menyenangkan orang lain dengan suara merdunya. Semoga mabrur ibadah hajinya ya Bang Afgan. Oke, Ana dan juga pemirsa, di kabar viral selanjutnya ini kami hadirkan informasi tentang sebuah Ferrari ini terbalik di Jalan Tol Cengkareng, Jakarta Barat. Iya, Ferrarinya ini bernilai 10 miliar rupiah terbalik setelah truk towing yang sedang membawanya pecah ban, pemirsa. Hari sial nggak ada di tanggalan. Lebih baik berjaga-jaga daripada kecelakaan. Sebuah truk towing yang sedang mengangkut Ferrari Purosangue terbalik di Tol Cengkareng, Jakarta Barat kemarin. Entah apa penyebabnya, tapi ada selentingan. Ban truk towingnya meleduk, jadi truk towingnya oleng. Parahnya tuh mobil 18M malah kebalik sekalian. Waduh, ini sopir truk towingnya apa nggak keringetan dingin ya? 18M menggelinding dari truk towing. Ya otomatis semua mata yang sedang melintas di lokasi langsung melototin tuh mobil. Dari salah satu video warganet kelihatan banget Ferrari Purosangue itu seketika cacat. Lihat aja nih, bodi kanan si Purosangue lecet. Spionnya lepas. Ada lagi, roda belakang supercar itu mau copot. Aduh, jadi ikutan copot dah jantung. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Penasaran, siapa pemilik super SUV keluaran pertama Ferrari ini? Masih ada lagi yang viral-viral nih, Nadila dan juga pemirsa. Karena petarung MMA Ronald Masrana Siahaan sempat mengaku kecewa kepada Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi yang menyebutkan bahwa atlet tidak akan menghasilkan uang dan bisa kaya, serta lebih baik bekerja di rumahnya saja agar memperoleh uang. Petarung Mixed Martial Arts MMA Indonesia, Ronald Masrana Siahaan, mengungkapkan rasa kecewa terhadap Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, saat menerima audiensi atlet di Kota Pematang Siantar beberapa waktu yang lalu.
Penyampaian rasa kecewa tersebut secara terbuka disampaikan oleh Ronald Mastrana Siahaan usai meraih perebutan gelar juara divisi lightweight One Pride MMA usai mengalahkan petarung Alan Darmawan Lolo yang berlangsung di Gor Citra Arena Bandung pada Sabtu 14 Juni 2025 malam kemarin yang disiarkan live di TV One. Pada kesempatan tersebut, Ronald menyebutkan bahwa Wali Kota Pematang Siantar tidak peduli dengan para atlet Kota Pematang Siantar yang berupaya mengharumkan nama daerah. Untuk pemimpin daerah, coba dengarkan dan rekam dan viralkan kalau bisa. Minggu kemarin yang lalu, salah satu junior saya, Ajay Pasaribu, minta dukungan kepada pemimpin daerah, Bapak Wali Kota Pematang Siantar. Saya sangat menghargai Bapak. Saya tidak akan sebut nama Bapak. Kemarin adik saya minta dukungan. Alangkah kecewanya saya mendengar dukungan Bapak itu. Bahwasanya Bapak menyuruh atlet itu berhenti. Tidak ada uang jadi atlet katanya. Tolong Pak, kata-kata Bapak lah yang harus dicabut dalam-dalam. Kalian tidak tahu darah-darah kami di sini. Dan ingat, kami bertemu dengan Bapak itu karena kami bangga bertemu dengan pemimpin daerah kami. Tapi Bapak bilang, tidak ada atlet jadi kaya. Mending kalian kerja di rumah saya gaji. Jujur, saya sangat buat kecewa Pak. Berarti masa depan atlet di Kota Pematang Siantar akan mati. Tolong, kata-kata Bapak cabut dalam-dalam. Sementara itu ditemui saat meninjau lokasi gedung Pasar Horas pada hari Minggu sore 15 Juni 2025, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, membantah pernyataan Ronald yang viral di media sosial. Jadi atlet, bagus bekerja di rumah Bapak aja, maksudnya? Panggil atletnya ke sini, benar nggak aku ngomong gitu? Panggil atletnya, jangan asal ngomong aja. Ya, saya nggak pernah sang atlet. Iya. Lihat searching di latar belakang saya, pengalaman saya di PON itu 8 tahun, saya bendahara gulat. Bendahara gulat nasional saya, jadi saya pencinta atlet. Jangan tolak belakang berita. Ya, berarti itu tidak benar. Wesley juga menyebutkan bahwa dirinya pecinta atlet dan pernah menjadi pengurus di KONI Pusat dan beberapa tahun menjabat pengurus gulat nasional. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Oke, Ana, nampaknya Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini ketiban viral lagi. Kenapa Ana? nih? Iya, ini ada informasi bahwa kali ini pejabat di lingkungan kabupaten ini mengundang grup dangdut yang sering joget hot. Waduh. Yang ini hingga menyulut komentar pedas warganet terhadap kabupaten satu ini. Seperti apa informasinya? Berikut pemirsa kami hadirkan untuk Anda. Aduh, Pati lagi. Daerah di Jawa Tengah ini nggak berhenti-henti viral ya. Kemarin-kemarin heboh soal sound horeg yang rusakin rumah-rumah warga. Lah kok sekarang gantian pejabatnya yang viral. Mereka mengundang grup dangdut yang sering tampil seksi, yaitu Tiga Serigala. Tiga Serigala pun langsung manggung di pendopo kabupaten untuk memeriahkan acara penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi Desa Merah Putih. Tapi kok makin lama makin seronok nih goyangnya. Videonya pun viral dan bikin Bupati Pati terkaget-kaget katanya. Sang Bupati Sudewo buru-buru minta maaf dan katanya sih ia sudah menegur manajemen dan artis usai acara. Sudewo mengaku mengapresiasi kritik masyarakat atas acara yang menurutnya tidak pantas digelar di lingkungan pemerintahan. Atraksi yang dilakukan oleh Tiga Serigala di pendopo kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di pendopo kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar pendopo kabupaten. Dengan kejadian ini saya minta maaf, tetapi ini merupakan satu proses kita untuk introspeksi menuju sebuah kebaikan. Tarian yang bikin warganet melongo karena digelar di kompleks kantor pemerintahan ini juga diramaikan oleh saweran loh.
ada tulisan acara resmi pemerintahan di latar belakang panggung, tapi kok nuansanya kayak di panggung hiburan atau malah tempat hiburan ya? Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa atau Nadila, rasanya nggak mungkin ya kalau kita dalam keadaan biasa mendahului rombongan presiden. Di jalanan nggak mungkin banget dong, Ana. Tapi ternyata video ini membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Pas Pampres pun mendahulukan kepentingan rakyat. Ya pemirsa, ini adalah rekaman video amatir saat petugas pemadam kebakaran, maksud kami pemirsa, menuju lokasi kebakaran di Jakarta. Saat berada di jalan tol, ternyata tampak iring-iringan pengawalan Presiden Prabowo Subianto. Konvoi Presiden sama sekali tanpa membunyikan sirine pemirsa. Sesuai aturan ketat pengamanan, tidak boleh ada yang mendahului rombongan kepala negara. Tak diduga, ternyata Pas Pampres memberikan isyarat agar mobil damkar mendahului iring-iringan Presiden. Bahkan semua personil Pas Pampres tampak menginstruksikan agar mobil pemadam kebakaran segera melewati rombongan Presiden. Nah pemirsa, video ini membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Pas Pampres pun mendahulukan kepentingan rakyat. Video ini pun viral menuai pujian bagi Pas Pampres, sekaligus kritik bagi para pejabat dan pengawal yang seenaknya memakai sirine menyuruh minggir pengendara lain saat macet. Presiden saja mengutamakan rakyat. Pemirsa, masih tentang pemadam kebakaran. Kali ini tidak terima dituduh meminta uang saat padamkan api di sebuah toko dan gudang ban di Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengembalikan uang tunai, puluhan nasi bungkus, serta rencengan deterjen yang diberikan pemilik saat melakukan pemadaman. Lelah usai memadamkan kebakaran di sebuah toko dan gudang ban, tim pemadam kebakaran Kota Bekasi pada malam takbiran Idul Adha lalu justru kena fitnah. Tim damkar digosipkan meminta sejumlah uang kepada pemilik toko dan gudang yang terbakar. Pasalnya, usai memadamkan api, pemilik toko memberikan sejumlah uang dan barang pada tim damkar. Untuk meluruskan hal tersebut, Disdamkarmat Kota Bekasi pada Sabtu siang mengembalikan pemberian dana operasional dari pemilik berupa uang tunai sebesar Rp2.600.000, 76 nasi bungkus, dan 15 bungkus deterjen. Pengembalian diterima perwakilan pemilik toko dan gudang dengan disaksikan Ketua RT setempat. Disdamkarmat Kota Bekasi memastikan pihaknya bukan petugas bayaran dan dengan sukarela melakukan tugasnya. Ada narasi yang katanya pemadam memungut uang atau meminta uang. Sebetulnya itu tidak ada sama sekali. Bahkan disaksikan Pak RT dari pihak Pak Oskarnya. Kami memang terus terang mendapatkan suatu bantuan dari pihak Pak Oskar berbentuk hari pertama uang Rp200.000, mengingat saat itu pas malam takbiran ya, takbiran kita ada salah satu unit yang BBM-nya sangat kritis, tipis. Akhirnya kita minta bantuan, bahkan menyampaikan ke Pak RT juga, Pak RT bisa nggak dibantu kami solar. Bahkan uang kita pun awalnya tidak mau menerima sama sekali. Ya, berikutnya langsung dari pihak Pak Oskar memberikan uang Rp200.000, diterima Pak Danton Wawan. Akhirnya hari ini kita kembalikan termasuk apa yang telah kami terima. Nasi ada 76 bungkus, rinso ada rinso kita kembalikan juga. Terus sama kompice rekan dari Pak Danton Rusdi menerima sejumlah bantuan atau uluran dari pihak Pak Oskar. Namun saat ini kita kembalikan semua dengan nilai uang sejumlah Rp2.600.000. Rinso berikut nasi bungkus 76 bungkus.
RT setempat mengatakan tidak ada permintaan uang operasional yang dilakukan petugas Disdamkar Kota Bekasi dari malam takbiran hingga hari Idul Adha lalu. Pihak RT juga meminta pemilik toko untuk memberitahu siapa sebenarnya yang meminta uang kepada pemilik toko saat pemadaman tersebut. Ya, jadi setahu saya sih, bukan saya ini Pak, dia nggak meminta, nggak meminta setahu saya, karena saya merasakan sama dia dari jam 11:30 itu sampai siang sama, nggak ada sama sekali. Itu aja sih Pak saya. Misalnya cuma saya bilang itu aja. Tapi kalau memangnya sekarang uang itu dikembalikan dan disaksikan oleh saya, ya bagus-bagus aja sih. Karena mereka juga kan nggak mungkin menerima uang gitu kan. Emang udah tugas mereka kalau ada kebakaran gitu. Sebelumnya kebakaran besar menghanguskan toko dan gudang ban motor di Jalan Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi, Kamis malam 5 Juni 2025 lalu. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Banyaknya material ban motor yang menumpuk di toko dan gudang membuat api sulit dipadamkan hingga pemadaman api pun dilakukan lebih dari 5 jam. Kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Duh, kasihan tim damkar. Bukannya ucapan terima kasih yang didapat, justru dituduh meminta uang lelah. Untuk para pembenci tim damkar, jika tak ada bukti dan fakta, jangan main fitnah ya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu apa yang membuat petugas pemadam kebakaran ini mengembalikan makanan dari warga? Kami sudah tersambung dengan Abi Hurairah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Pak Abi. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Nadila. Oke, Pak Abi, kami ingin tahu ceritanya sebenarnya seperti apa? Kenapa sampai bisa ada tuduhan seperti itu Pak? Padahal Pak RT saja tadi bilang tidak ada permintaan uang lelah begitu. Betul. Memang kejadiannya ini hari Kamis ya, tanggal 5 Juni tahun 2026, diperkirakan sekitar jam 23.30 bahwa sektor Pondok Gede mendapatkan laporan terjadi Jaya 65 yang terjadi di lokasi Jati Murni ya. Di lokasi tersebut kami sesuai dengan respon time 10 menit kami sudah di lokasi. Dan rekan-rekan kami semua sudah melakukan gelar selang, kemudian melakukan penyemprotan. Itu mungkin yang awalnya. Kemudian dapat kami sampaikan juga ada nada-nada sumbang yang kami peroleh. Ya, yang pertama bahwa Dinas Pemadam Kebakaran awalnya meminta uang sebesar 8 juta. Kami agak kaget juga. Sebetulnya di dalam SOP kami sudah tidak diperbolehkan minta permohonan atau minta dalam bentuk apapun juga. Sudah tidak boleh ya, karena ini sudah menjadi SOP kami. Semua kegiatan apapun juga dibiayai dari APBD pemerintah Kota Bekasi. Namun yang terjadi bahkan sampai ke Instagram kami masuk juga bahwa Dinas Pemadam Kebakaran memohon uang sebesar 8 juta. Nah, setelah kami konfirmasi dengan yang bersangkutan, owner ataupun pemilik ban tersebut, toko ban tersebut, yang bersangkutan menyampaikan betul, memang ada permohonan uang sebesar itu. Namun saya tanya apakah betul itu diterima oleh damkar. Mereka menyampaikan bahwa itu tidak diterima Pak, bahwa kami belum mengeluarkan sepeser juga untuk uang sebesar 8 juta. Loh, kenapa menjadi di blow up gitu? Bapak tidak mengeluarkan kok jadi di blow up gitu, seolah-olah kami menerima. Nah, hal inilah yang membuat kami merasa ya kurang enak lah begitu ya, karena pelayanan kami sampaikan bahwa yang kami lakukan baik pemadaman maupun penyelamatan itu adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser apapun juga.
Kemudian yang selanjutnya terjadi anggota melaporkan bahwasanya mereka sudah menerima Pak nasi sebanyak 76 bungkus ya pada pagi hari itu sampai sore. Kemudian juga ada tambahan uang BBM sebesar 200.000 dan 2.400.000 sudah diterima, informasinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah deterjen sebanyak 15 bungkus. Kami sebagai pimpinan dalam hal ini, Dinas Pemadam Kebakaran, saya harus tanggap dan harus mengembalikan seluruhnya. Maka kemarin saya perintahkan Komandan Kompi untuk dapat mengembalikan itu semua. Karena pemerintah Kota Bekasi sudah menjamin seluruh kegiatan maupun seluruh apa yang di lapangan itu sudah ada alokasi dananya. Itu mungkin Mbak Ana, Mbak Dila. Iya, silakan Pak. Baik. Oke, baik. Pak Abi, terima kasih ya Pak sudah terhubung bersama kami dan berkenan untuk menceritakan kejadian dari apa yang sudah terjadi seperti itu. Terima kasih Bapak. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Iya. Pemirsa, sebanyak 11 jemaah haji asal Kediri, Trenggalek, dan Tulung Agung, Jawa Timur yang sempat diindikasi terpapar COVID-19 akhirnya dinyatakan negatif. Informasi lengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan juga Nadila. Pemirsa, ini sebanyak 11 jemaah haji asal Kediri, Trenggalek, dan Tulung Agung, Jawa Timur yang sempat diindikasi terpapar COVID-19 akhirnya dinyatakan negatif. Pemirsa, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya, Rosidi Roslan, menyatakan hasil negatif tersebut diperoleh setelah melalui pemeriksaan intensif, termasuk swab test. Meski begitu, pihaknya menekankan pentingnya kewaspadaan bagi jamaah haji, sebab mayoritas jamaah yang diperiksa merupakan lansia dengan riwayat penyakit bawaan. Karena itu, Bidang Kesehatan Haji telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan selama 14 hari ke depan. Pemirsa, COVID pernah menghantui dunia di tahun 2020 hingga 2023 awal. Lantas seperti apa kewaspadaan yang harus dilakukan untuk mencegah terjangkit COVID lagi? Kami saat ini sudah bergabung bersama dengan Bapak Rosidi Roslan yang merupakan Ketua Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya. Kemudian juga kami terhubung dengan Dr. Hermawan Saputra yang merupakan pengamat kesehatan yang juga Ketua Umum PPIAKMI. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Oke, kami mau ke Pak Rosidi ya terlebih dahulu. Pak Rosidi, ini informasinya ada 11 jamaah haji di Surabaya sempat dinyatakan positif COVID, tapi ini saat pemeriksaan antigen, namun dinyatakan negatif setelah menjalani pemeriksaan PCR. Ini kronologinya sebenarnya seperti apa, Pak Rosidi? Ya, makasih atas waktunya. Dapat kami jelaskan bahwa memang seluruh jemaah haji yang ada yang akan ke Indonesia itu disarankan untuk pengisian SSHP ya, satu sehat hal pas itu. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memperkuat pengawasan pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, salah satunya adalah kita melakukan screening ya, screening suhu tubuh, kemudian kita lihat bagaimana pengamatan visual dari petugas untuk melihat ya PPLN itu yang bergejala. Kemudian yang kedua, kita juga memperkuat data surveillance kita dengan langkah deteksi dini ya sebagai bahan untuk bagaimana kita melakukan respon cepat atas kejadian yang berpotensi wabah. Dan salah satunya adalah kita ingin
mendapatkan gambaran nyata kasus-kasus sehingga kita bisa melakukan respon cepat. Ya, salah satunya kita melakukan setiap PPLN pelaku perjalanan luar negeri itu yang akan ke Indonesia itu kita sarankan ya kebijakan pemerintah untuk melakukan pengisian formulir SSHP atau Satu Sehat Health Pass gitu ya. Nah, kita sudah menotifikasi kepada semua stakeholder terkait termasuk otoritas bandara, kemudian maskapai dan juga travel agents yang kita notifikasi. Kemudian kita ingatkan seluruh PPLN baik warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk mengisi formulir SSHP itu sebelum mendarat di Juanda. Jadi setelah perjalanan dari luar negeri maksudnya seperti itu. Kemudian kita terapkan, keduanya kita terapkan di Bandara Internasional Juanda, di Terminal Kedatangan Internasional juga untuk menyambut kedatangan jemaah haji tahun 2025 ini. Karena jemaah haji juga saat pulang juga berasal dari luar negeri. Nah, memang kalau kita lihat ada perlakuan khusus jemaah haji ya, semua proses dilakukan di asrama haji. Jadi alurnya yang pertama kita jemaah haji itu mengisi SSHP sebelum terbang ke Indonesia. Kemudian ketika pengisian itu kan ada barcode-nya, nanti dikumpulkan melalui tenaga kesehatan haji Indonesia. Kemudian di bandara ya tidak masuk terminal langsung. Jadi langsung diangkut ke asrama haji oleh bus kita ya, bus Kemenak. Kemudian sehingga proses jemaah haji itu kita lakukan di thermal scanner ya, pengamatan visual dan juga ada scan barcode yang akan kita lakukan di asrama haji. Nah, lalu bagaimana kita lihat ya yang bergejala atau seperti apa di SHP itu kan ada, kalau dia bergejala itu ada merah ya. Kalau pas di scan barcode-nya itu nanti kan ada merah, misalnya ada yang orange, ada yang kuning, dan kemudian ada juga yang hijau. Nah, biasanya kalau yang merah itu artinya bergejala. Nah, nanti kita lihat ada beberapa jemaah haji yang kita scan itu warnanya merah. Nah, itu akan kita lihat ya, kita scan, kemudian kita swab ya, artinya kita ambil sampelnya, kita swab. Nah, semua jemaah haji yang kita swab itu semuanya hasilnya negatif ya, termasuk nanti dari jemaah haji yang 11 jemaah haji itu ya yang dinyatakan kemarin itu kan ada indikasi COVID gitu ya. Jadi itu namanya suspek COVID yang terduga ya, yang diduga COVID yang memang kita tahu bahwasannya bagaimana kita mengetahui untuk di awal gitu ya. Dari hasil itu kemudian kita swab tes antigen gitu ya, semuanya negatif. Kemudian kita ada beberapa sampel itu kita lihat secara visual, kita amati beberapa sampel itu, kemudian ada beberapa yang kita kirim ke laboratorium dan setelah diperiksa kan hasilnya negatif. Itu Mbak ya, prosesnya. Pak Hermawan, kami juga ingin bertanya kepada Pak Hermawan, melihat jemaah haji yang sempat positif kemudian negatif, pengamatan Anda bagaimana? Apakah kemudian protokol kesehatan di tempat ibadah haji di Mekah ini sudah cukup baik, dan penanganan pasca kedatangannya seperti apa Pak, pengamatan Anda? Baik, terima kasih Mbak Ana. Jadi setelah kita dilanda pandemi COVID ya, periode 2020 hingga 2022 yang lalu, dunia itu tetap waspada terhadap COVID. Jadi kewaspadaan itu tetap dilakukan baik di dalam negeri maupun dari perjalanan luar negeri. Nah, di luar negeri terutama perjalanan ibadah haji ini sebenarnya cukup ketat ya, karena screening yang menyangkut banyak resiko karena faktor
usia, karena faktor komorbid, dan tentu saja juga untuk beberapa kasus karena adanya perubahan cuaca, perubahan iklim di luar negeri, terutama di Arab Saudi dengan Indonesia. Ingin saya menyampaikan begini, kita mudah sekali mengidentifikasi kemiripan kasus influenza biasa dengan COVID-19 ini ketika kita menghadapi kepulangan jamaah haji kita. Di Arab Saudi saat ini suhu atau cuaca itu sedikit hangat dan bahkan panas ya. Jadi lebih dari 40 derajat Celcius bahkan hingga 45 derajat Celcius. Jadi ketika Arab Saudi yang cuacanya demikian setelah prosesi haji yang berlangsung beberapa minggu, sekembalinya dari luar negeri itu mengalami perubahan suhu dan cuaca. Apalagi intensitas fisik dari ibadah haji itu cukup menguras tenaga, maka terjadi perubahan cuaca dan juga transisi fisiologi, itu akan menyebabkan terjadi penurunan daya tahan. Dan kasus yang paling mudah itu akan ada batuk, pilek, bersin, demam, dan pada akhirnya ini yang disebut sebagai ILI, influenza-like illness kita menyebutnya. Dan ciri khas ini mirip sekali dengan COVID. Nah, oleh karena itu, tetap ada kewaspadaan lebih, baik oleh jamaah maupun oleh pemerintah sendiri. Kenapa? Karena ini menyangkut penyelamatan nyawa, penyelamatan jiwa, tentu karena faktor usia, dan memang mayoritas usia jamaah haji kita kan cukup lansia ya, dan juga tentu berkaitan juga dengan komorbid, mungkin karena ada resiko hipertensi, diabetes, dan bahkan penyakit lain seperti jantung koroner. Itu sebabnya tetap diperlukan pemeriksaan kesehatan, baik di puskesmas, klinik, maupun vaskes lain, sepulang dari ibadah haji, dan setelah ada di Indonesia. Apalagi yang oleh embarkasi melalui pemeriksaan di pintu gerbang masuk dari luar negeri, itu diindikasi adanya demam dan juga seperti tadi ya, influenza-like illness yang kewaspadaan penting. Nanti tinggal pemeriksaan seperti tes PCR yang membuktikan bahwa memang jamaah kita aman dari COVID, dan ini bukan kekhawatiran yang mengada-ada atau berlebihan, tetapi justru untuk melindungi jemaah haji agar jangan sampai tiba di tanah air karena kelelahan, ada faktor komorbid, dan juga akhirnya membahayakan diri maupun orang lain. Tetapi kita merasa gembira yang tadinya atau kemarin itu ada suspek 11 orang jemaah kita dari Jawa Timur, itu pada akhirnya diketahui negatif. Nah, tentu saja ini perlu dipantau karena kemungkinan ada false positif, false negatif COVID itu seringkali terjadi. Sebagaimana masa inkubasi dengan juga waktu terpapar dengan waktu testing yang belum tentu bisa kita pastikan penegakan diagnosis secara utuh, Mbak Ana dan juga Mbak Nadila. Jemaah haji ini berpulang ke Indonesia. Kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan topik ini tentunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan dialog ini bersama dengan Pak Rosidi dan juga Pak Hermawan. Saya mau kembali ke Pak Rosidi terlebih dahulu. Pak Rosidi masih bersama kami, Pak? Ya, masih Pak. Oke. Pak Rosidi, mungkin singkat saja, sistem pengawasan kesehatan pasca kepulangan para jemaah haji dan juga keluarganya, karena ada karantina 14 hari ini jika diperlukan, seperti apa, Pak? Ya, biasanya kalau kita ini kan dalam hal pengawasan ya, pengawasan kekarantinaan. Biasanya pelaku perjalanan luar negeri datang, kemudian kalau seandainya memang dia melewati biasa screening tuh ya, screening setiap hari kita lakukan itu, tidak hanya sekarang ya, walaupun misalnya COVID-nya meningkat gitu ya, kita setiap hari lakukan itu. Terutama di daerah negara-negara yang kemarin ya katanya Singapura COVID-nya meningkat ya, kita tetap lakukan itu kan, apalagi kan jemaah haji ya, karena memang dari pelaku perjalanan luar negeri dari Arab Saudi kita screening dari suhu tubuh ya, kita lihat kalau seandainya suhu tubuhnya di atas 38,5 derajat gitu ya, itu akan kita curigai ya, artinya kita lihat banget gitu ya, kemudian kita lihat secara visual apakah ada tanda-tanda gejala. Nah, biasanya kalau yang suhu tubuh itu kan biasanya sebagai ciri khas dari penyakit infeksi ya. Kemudian kita lihat apakah dia kerongkongannya kering, kemudian dia batuk, flu, bersin gitu ya. Kemudian kalau seandainya dia memang menunjukkan gejala yang berat, biasanya kita lakukan pengambilan swab ya. Apalagi kalau COVID itu kita lakukan tes swab antigen. Nah, kalau hasilnya negatif gitu ya, tapi memang gejalanya berat kan biasanya kita ambil ya sampel untuk kita periksa PCR-nya.
Tapi kalau seandainya memang gejalanya tidak menunjukkan gejala yang berat, tinggal kita kasih tahu, artinya kita edukasi, kemudian kita lakukan pencegahan. Atau kalau seandainya memang dia positif antigennya gitu ya, kemudian kita bisa merujuk. Atau kalau jemaah hajinya, khusus tuh jemaah haji, biasanya kita lakukan notifikasi kepada Pemda, ke Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, bahwasanya ada yang bergejala seperti ini agar ada pengawasan. Nah biasanya ini biasa kita lakukan setiap tahun ya, khususnya pada jemaah haji. Biasanya kita punya kartu kewaspadaan jemaah haji, KKJH namanya. Itu 14 hari setelah dia pulang gitu ya, itu masih dalam pengawasan. Nah kalau misalnya dia mengalami batuk ya, pilek ya, kemudian dia demam, kemudian kerongkongannya kering, kemudian dia merasa tidak enak badan, dia bisa ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat, itu masih dalam pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan kita tetap, apalagi yang masa sekarang ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Iman tadi, bahwasanya suhu dari Arab Saudi itu kan beda ya, jadi memang itu akan memicu faktor kelelahan dan gangguan-gangguan pernapasan juga, sehingga itu menjadi salah satu faktor utama kita, bagaimana kita memberikan ya semacam pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan Kota Kabupaten yang jemaah haji berasal itu untuk selalu mengawasi gitu ya, kemudian juga bagaimana jemaah haji sendiri ya, mandiri untuk bisa berobat atau memeriksakan dirinya ke puskesmas gitu deh. Oke, Pak Rosidi, kita juga akan kembali ke Pak Hermawan. Ini terakhir Pak Hermawan, dengan adanya kasus 11 jamaah ini, bagaimana Anda melihat urgensi untuk tetap waspada dengan adanya COVID yang muncul kembali ini, Pak? Ya, kewaspadaan itu sangat penting ya, terutama untuk perjalanan jemaah haji kita. Nah, secara umum, Mbak Nadila, kita ini di tengah penyebaran anak cucu dari varian Omikron, yaitu varian Nimbus ya, terutama 1.8.1. Dan ini cukup cepat penularannya. Hanya saja varian-varian ini tidak memiliki kemampuan untuk memperberat resiko dan juga pemberatan penyakit, terkecuali pada orang-orang dengan kelainan seperti autoimun atau penyakit imunitas lain seperti lupus dan seterusnya, atau orang dengan komorbid. Orang-orang dengan kasus penyakit komorbid, misalnya jantung, riwayat stroke, cancer, paru, dan lainnya, memang akan mudah terpapar oleh virus apapun, tidak hanya COVID karena dari rumpun corona ini, tetapi memang perlunya menjaga vitalitas, imunitas, dan juga istirahat itu sangat penting, terutama buat jamaah kita yang baru pulang. Dan secara umum saya menganjurkan agar jamaah haji yang terutama dari perjalanan Arab Saudi ke Indonesia, agar sejak dari mau pemberangkatan itu menggunakan masker. Nah ini untuk meminimalisir resiko di saat sering berpapasan dengan jamaah lain, dan bahkan juga penyesuaian suhu tadi, agar juga tidak ada penularan. Karena hampir banyak yang memiliki gejala influenza-like illness ya, yang tadi ciri-cirinya seperti batuk, pilek, demam, dan juga kelelahan. Nah, hal-hal ini tentu saja kita perlu pantau bagi pemerintah, walaupun ini diperiksa secara penuh, tetapi tidak perlu kita khawatir berlebihan. Yang paling penting dipantau dan juga dipastikan hasil swabnya apakah positif atau negatif. Tetapi secara umum, mudah-mudahan jamaah haji kita pulang dalam keadaan baik, sehat, selamat, dan mabrur. Yang paling utama, sejalan dengan kewaspadaan bersama kita, perilaku hidup bersih, mencuci tangan, dan juga makanan yang sehat, terutama itu ya yang tetap harus dikedepankan menjadi gaya hidup untuk tetap sehat buat masyarakat dan sehat Indonesia, Mbak Nadira. Siap. Terima kasih Pak Hermawan Saputra. Tadi juga ada Pak Rosidi Roslan sudah bergabung bersama kami dan berdialog bersama kami. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Setelah jeda kami kembali dengan informasi mengenai balon udara berisi petasan yang meneror warga Jawa Timur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, masih dengan Ana dan Nadila di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami hadirkan kabar selanjutnya untuk Anda pemirsa. Lomba mengupas buah kelapa, terlihat keseruan warga di kota Tembilahan menggunakan alat tradisional. Ya, acara ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Indragiri Hilir di Provinsi Riau ke-60.
Lebih dari 200 peserta terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang ada di 20 kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir mengikuti perlombaan mengupas kelapa atau dikenal dengan menyolak. Alat yang digunakan merupakan alat tradisional yang terbuat dari baja yang diruncingkan. Bagi masyarakat yang tidak biasa menggunakan alat ini, bisa membahayakan karena benda tersebut merupakan benda tajam dan dibutuhkan keahlian khusus untuk mengupas kelapa. Penilaian lomba menyolak kelapa yaitu kecepatan peserta mengupas dengan durasi yang ditentukan. Satu peserta diberi 5 buah kelapa dan satu kelompok terdiri dari 4 orang peserta. Siapa tercepat, dialah yang keluar sebagai pemenang. Menyolak merupakan salah satu kegiatan keseharian petani kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan lomba menyolak baru pertama kali dilaksanakan pada kegiatan Milad Indragiri Hilir. Sudah membuat peraturan perlombaan mengupas atau menyolak kelapa ini. Itu yang pertama, hitung menit. Yang kedua, kebersihan. 1 orang peserta, 5 buah kelapa. Dan kami hitung dari kecepatannya serta kebersihannya. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Arif Budiman Superto, TV One mengabarkan. Pemirsa, lagi-lagi balon udara berisi petasan meneror warga Jawa Timur. Ya, kali ini balon udara berbahaya itu meneror warga Tuban. Geret! Kena anten! Terlihat jelas rangkaian petasan yang dipasangkan pada balon udara besar ini saat balon udara tersebut jatuh di atap rumah warga Desa Mojo Agung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Balon lalu merusak kabel listrik di atas atap rumah dan merobohkan tiang antena televisi warga. Warga yang panik karena melihat banyak petasan dipasang pada balon tersebut buru-buru naik ke atap untuk mengevakuasi balon itu dan mencegah petasan meledak. Selain tak diketahui pelakunya, tak diketahui juga niat orang yang memiliki balon tersebut. Yang jelas, warga merasa diteror karena sudah beberapa kali balon-balon tersebut melukai warga, bahkan membunuh anak-anak di berbagai wilayah. Seorang warga di desa lain lalu menuturkan bahwa ia melihat balon tersebut melintas di wilayahnya sebelum jatuh di Desa Mojo Agung. Tadi pagi itu saya waktu lewat di wilayah Kecamatan Soko, khususnya Desa Simo, itu saya melihat balon udara itu terbang rendah. Warnanya putih, kalau dari kejauhan itu besarnya kurang lebih saya prediksi sekitar 10 meteran. Itu kira-kira ada namanya juga, tapi saya kurang begitu jelas karena jarak saya itu agak jauh. Ya, tapi dari jauh itu sangat nampak sekali itu bawa api sama petasan. Usai warga Desa Mojo Agung ramai-ramai mengevakuasi balon udara tersebut, mereka langsung melaporkannya ke polisi. Namun belum ada konfirmasi dari polisi mengenai kejadian ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Suhartono, TV One mengabarkan. ya Pak, bom tenan dong. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu saja. Kami akan hadirkan sejumlah kabar menarik penting lainnya untuk Anda saat lagi. Ya, masih bersama kami ya di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Setelah menunaikan ibadah haji, para jamaah haji mulai tiba di tanah air.
Ya, tangis haru keluarga menyambut para jemaah. Sementara itu, untuk kemudian mencegah penyebaran COVID-19, petugas juga melakukan pengecekan kesehatan. Kepulangan 107 jemaah haji kloter 4 asal Banyumas disambut tangis haru keluarga di pendopo Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Usai tiba di pendopo kecamatan, jemaah haji melakukan doa bersama dan pulang ke rumah masing-masing. Sejumlah jemaah mengungkap kendala yang dihadapi saat ibadah di Tanah Suci tahun ini. Terutama, masalah pengaturan penginapan atau hotel yang membuat jemaah satu keluarga harus terpencar. Adapun masalah transportasi penjemputan jemaah. Suasana haru menyelimuti kepulangan 392 jemaah haji kloter 11 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu sore. Tangis bahagia pecah saat jemaah bertemu kembali dengan keluarga mereka setelah lebih dari 1 bulan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Syukur alhamdulillah, saya alhamdulillah hari ini bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat. Mengingat cuaca di Mekah kan panas ya, ada kendala nggak saat ibadah haji? Betul cuaca memang sangat panas dan ya terutama bagi lansia dan terutama yang lansia yang tidak ada pendampingnya. Kasih Umroh dan Haji Kemenak Kabupaten Tangerang mengatakan, dari total 393 jemaah, 1 diantaranya terpaksa ditinggalkan di Mekah lantaran masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami pneumonia. Untuk memastikan jemaah haji yang tiba di asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah bebas dari virus COVID-19 dan MERS. Ya, pemirsa, sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina, 10 warga negara Indonesia, 1 diantaranya artis Zaskia Meka, bergabung dengan Global March to Gaza. Namun perjalanan 10 hari aktivis kemanusiaan ini, pemirsa, pada Sabtu 14 Juni kemarin dilaporkan tertahan di Kairo, Mesir. Sekitar 2.500 orang dari 50 perwakilan negara lainnya yang bergabung dalam aksi solidaritas tersebut. Perwakilan Indonesia terbang dari Jakarta ke Mesir pada 12 Juni lalu. Aksi itu direncanakan berlangsung pada 15 Juni. Mereka rencananya berjalan kaki sejauh sekitar 50 km bersama ribuan warga dari 50 negara menuju gerbang Rafah. Aksi dilakukan dalam rangka untuk menyerukan dibukanya, pemirsa, akses bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Melansir dari postingan Instagram @saskiaadiameka pada Jumat 13 Juni 2025, selain dirinya juga ada beberapa artis Indonesia lainnya yang bergabung dengan Global March to Gaza, seperti Ratna Gali, Hamida Rahmayanti, Wanda Hamida, dan lainnya. Pemirsa, peristiwa kecelakaan yang menimpa Argo Eriko Afandi, mahasiswa UGM, membuat prihatin para alumni SMA Negeri 1 Depok, tempat Argo pernah bersekolah. Dalam reuni akbar yang baru saja digelar, para alumnus SMA Negeri 1 Depok membuka donasi untuk membantu keluarga almarhum Argo. Kesedihan akibat kepergian Argo Eriko Afandi, mahasiswa UGM Yogyakarta, dalam tabrak lari yang juga melibatkan salah satu mahasiswa UGM lainnya, turut dirasakan oleh rekan-rekan Argo saat bersekolah di SMA Negeri 1 Depok. Dalam gelaran reuni akbar Sabtu 14 Juni lalu, para alumni spontan menggalang donasi untuk almarhum Argo. Nantinya donasi yang masih berjalan ini hasilnya akan diberikan kepada keluarga almarhum Argo yang kini masih tinggal di Depok.
Jadi donasi ini adalah spontan dari kami, para alumni SMA Negeri 1 Depok. Ketika ada berita tentang Argo, musibah yang menimpa Argo, kami spontan berdonasi untuk membantu keluarga Argo. Selain menggelar reuni akbar dan donasi bagi Argo, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Depok juga menggelar festival musik besar yang baru pertama kalinya diadakan di Kota Depok, yakni Deep Fest. Konser musik yang dihadiri ribuan penonton ini menampilkan sejumlah musisi tanah air, diantaranya Yura Yunita, Rizky Febian, Changcuters, Juicy Lucy, dan masih banyak lainnya. Nah, karena ini pertama kali, jadi tantangannya luar biasa banget ya. Jadi memang ini adalah kolaborasi dari alumni, teman-teman adik-adik angkatan di SMA 1 dan juga pihak eksternal. Mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen IKASMANSA sebagai wadah yang memberikan kontribusi tidak hanya buat alumni, ke sekolah dan juga masyarakat sekitar. Terima kasih. Semangat ribuan penonton dan penampilan para musisi menjadi energi positif bagi Kota Depok. Deep Fest tak hanya menyuguhkan hiburan, tapi juga menjadi simbol kebangkitan kreativitas anak muda. Dari Depok, Jawa Barat, Kesia Butar-Butar, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, sebuah Ferrari terbalik di Tol Cengkareng, Jakarta Barat kemarin. Ferrari senilai 10 miliar rupiah itu terbalik setelah truk towing yang sedang membawanya pecah ban. Hari sial nggak ada di tanggalan. Lebih baik berjaga-jaga daripada kecelakaan. Sebuah truk towing yang sedang mengangkut Ferrari Purosangue terbalik di Tol Cengkareng, Jakarta Barat kemarin. Entah apa penyebabnya, tapi ada selentingan. Ban truk towingnya meledup, jadi truk towingnya oleng. Parahnya tuh mobil 18M malah kebalik sekalian. Waduh, ini sopir truk towingnya apa nggak keringatan dingin ya? 18M menggelinding dari truk towing. Ya otomatis semua mata yang sedang melintas di lokasi langsung melototin tuh mobil. Dari salah satu video warganet kelihatan banget Ferrari Purosangue itu seketika cacat. Lihat aja nih, bodi kanan si Purosangue lecet. Spionnya lepas. Ada lagi, roda belakang supercar itu mau copot. Aduh, jadi ikutan copot dah jantung. Kasus kecelakaan ini sedang ditangani Polda Metro Jaya. Penasaran, siapa pemilik super SUV keluaran pertama Ferrari ini? Pemirsa, petarung MMA Ronald Mastrana Siahaan mengaku kecewa kepada Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi yang menyebut atlet tidak akan menghasilkan uang dan bisa kaya dan lebih baik bekerja di rumahnya saja agar memperoleh uang. Petarung Mixed Martial Arts MMA Indonesia, Ronald Mastrana Siahaan, mengungkapkan rasa kecewa terhadap Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, saat menerima audiensi atlet di Kota Pematang Siantar beberapa waktu yang lalu. Penyampaian rasa kecewa tersebut secara terbuka disampaikan oleh Ronald Mastrana Siahaan usai meraih perebutan gelar juara divisi lightweight One Pride MMA usai mengalahkan petarung Alan Darmawan Lolo yang berlangsung di Gor Citra Arena Bandung pada Sabtu 14 Juni 2025 malam kemarin yang disiarkan live di TV One. Pada kesempatan tersebut, Ronald menyebutkan bahwa Wali Kota Pematang Siantar tidak peduli dengan para atlet Kota Pematang Siantar yang berupaya mengharumkan nama daerah. Untuk pemimpin daerah, coba dengarkan dan rekam dan viralkan kalau bisa. Minggu kemarin yang lalu, salah satu junior saya, Ajay Pasaribu, minta dukungan kepada pemimpin daerah, Bapak Wali Kota Pematang Siantar. Saya sangat menghargai Bapak. Saya tidak akan sebut nama Bapak. Kemarin adik saya minta dukungan
alangkah kecewanya saya mendengar dukungan Bapak itu, bahwasanya Bapak menyuruh atlet itu berhenti. Tidak ada uang jadi atlet katanya. Tolong Pak, kata-kata Bapak lah yang harus dicabut dalam-dalam. Kalian tidak tahu darah-darah kami di sini. Dan ingat, kami bertemu dengan Bapak itu karena kami bangga bertemu dengan pemimpin daerah kami. Tapi Bapak bilang, tidak ada atlet jadi kaya. Mending kalian kerja di rumah saya gaji. Jujur, saya sangat buat kecewa Pak. Berarti masa depan atlet di Kota Pematang Siantar akan mati. Tolong, kata-kata Bapak cabut dalam-dalam. Sementara itu ditemui saat meninjau lokasi gedung Pasar Horas pada hari Minggu sore 15 Juni 2025, Wali Kota Pematang Siantar, Wesley Silalahi, membantah pernyataan Ronald yang viral di media sosial. Jadi atlet, bagus bekerja di rumah Bapak aja, maksudnya? Panggil atletnya ke sini, benar nggak aku ngomong gitu? Panggil atletnya, jangan asal ngomong aja. Ya, saya nggak pernah sang atlet. Lihat searching di latar belakang saya, pengalaman saya di PON itu 8 tahun, saya bendahara gulat nasional saya, jadi saya pencinta atlet. Jangan tolak belakang berita. Ya, berarti itu tidak benar. Wesley juga menyebutkan bahwa dirinya pecinta atlet dan pernah menjadi pengurus di KONI Pusat dan beberapa tahun menjabat pengurus gulat nasional. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kali ini viral lagi dari Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Ada apa nih? Di Kabupaten Jawa Tengah pemirsa, kali ini pejabat di lingkungan kabupaten mengundang grup dangdut yang sering joget hot hingga menyulut komentar pedas warganet terhadap kabupaten yang satu ini. Aduh, Pati lagi. Daerah di Jawa Tengah ini nggak berhenti-henti viral ya. Kemarin-kemarin heboh soal sound horeg yang rusakin rumah-rumah warga. Lah kok sekarang gantian pejabatnya yang viral. Mereka mengundang grup dangdut yang sering tampil seksi, yaitu Tiga Serigala. Tiga Serigala pun langsung manggung di pendopo kabupaten untuk memeriahkan acara penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi Desa Merah Putih. Tapi kok makin lama makin seronok nih goyangnya. Videonya pun viral dan bikin Bupati Pati terkaget-kaget katanya. Sang Bupati Sudewo buru-buru minta maaf dan katanya sih ia sudah menegur manajemen dan artis usai acara. Sudewo mengaku mengapresiasi kritik masyarakat atas acara yang menurutnya tidak pantas digelar di lingkungan pemerintahan. Atraksi yang dilakukan oleh Tiga Serigala di pendopo kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di pendopo kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar pendopo kabupaten. Dengan kejadian ini saya minta maaf, tetapi ini merupakan satu proses kita untuk introspeksi menuju sebuah kebaikan. Tarian yang bikin warganet melongo karena digelar di kompleks kantor pemerintahan ini juga diramaikan oleh saweran loh. Ada tulisan acara resmi pemerintahan di latar belakang panggung, tapi kok nuansanya kayak di panggung hiburan atau malah tempat hiburan ya? Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan kabar mancanegara untuk Anda. Garis cahaya melesat di langit Yerusalem saat Iran meluncurkan serangkaian rudal ke Israel. Garis-garis cahaya terlihat di langit Yerusalem dari proyektil yang jatuh saat Iran melancarkan rudal-rudal menuju Israel pada Sabtu waktu setempat. Iran menyerang Israel sebelum tengah malam waktu setempat dan warga Israel diminta untuk tetap berada di ruang pelindung dan bunker. Militer Israel menyatakan lebih banyak rudal diluncurkan dari Iran menuju Israel pada Sabtu malam.
Dan Israel juga menyerang target-target militer di Teheran. Televisi negara Iran melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan rudal dan drone ke Israel. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Ana Telita. Dan saya Nadila Saleh, wakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.